Shalom umat terkasih, GBI Metro Permata, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Kita umas-umas yang sehat, yang selalu diberkati. Amin. Doa kami semua di sini, umas-umas yang di rumah senantiasa diberi kesehatan, perlindungan dari Tuhan dan diberkati. Kita akan mulai acara ibadah kita hari ini. Walaupun melalui online, saya percaya semua mendapat berkat. Kita akan mulai. Sebelum acara ini kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Kami kembali di dalam ibadah umas Tuhan. Walaupun kami melalui online, kami percaya Tuhan, jamahan-Mu ada di setiap rumah, di setiap umas-umas yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan acara ini Tuhan dari awal hingga akhir. Engkau berkati signal yang baik. Engkau juga tolong Tuhan, Kau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, WL singer, alat-alat musik Tuhan, semuanya Engkau berkati dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, Bu Ami juga yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih kami undang Engkau hadir bersama kami Tuhan di ibadah umas ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom opa-opa, oma yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya sungguh bersuka cita walau kita jumpa lewat online pada hari ini. Kita mau bersuka cita meninggikan Allah kita yang hidup. Kita akan naikkan pujian anak Allah, Yesus namanya.
kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mari kita menari sama-sama untuk Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus sayang disayang, Tuhan Yesus sayang kita. Amin. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita sungguh sayang sama kita, Oma Opa. Mari silahkan duduk, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kalau Oma Opa merasa dirimu sepi, jauh dari anak, jauh dari sanak cucu, datang sama Tuhan. Bapa gak pernah tinggalin kita. Bapa besar sungguh kasih setiamu padaku Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu
setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapas, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib dan mulia. Haleluya. Tiara lala maya syanda narayana se, sikiara labaya sekerele meyara laya sanda. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang selalu mengasihi kami. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Mari Oma Opa siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita, bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami menyadari Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Sukacita-Mu Tuhan yang terus memberi kami kekuatan hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan terbaik ini untuk kami duduk di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berbicara kepada setiap hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi, Oma Opa di Umas. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin, haleluya, haleluya. Shalom Oma Opa yang di rumah, puji Tuhan. Ya, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan siang hari ini adalah sabar dalam kesesakan. Saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia
Sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan, lalu tidak mudah, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati atau tabah, ya. Ada kata lain juga, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya. Nah, oma-opa di rumah, setelah melewati pandemi ini ya 1 tahun lebih, saya percaya setiap kita mengalami yang namanya proses, ya, proses. Nah, siang hari ini saya ingin membicarakan seseorang ya, yang bernama Musa. Kita tahu Musa diadopsi atau diangkat oleh putri Firaun sebagai anak ya, sebagai anak. Oleh sebab itu tidak heran jika Musa dibesarkan dengan hikmat Mesir ya. Apa yang menjadi kebudayaan kebiasaan orang Mesir itu yang diajarkan kepada Musa. Nah, Bapak, oma opa di rumah, kita buka Alkitab dalam Keluaran 2. Kita buka Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Ya, saya bacakan Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi Musa dibesarkan di istana Firaun. Jadi suatu hari ya, Musa telah dewasa, dia keluar lalu melihat kerja paksa karena saudara-saudara sebangsanya itu diwajibkan kerja paksa oleh Firaun. Lalu Musa melihat bahwa seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12, Musa ketika melihat kejadian itu, saudaranya dipukul oleh seorang Mesir, dia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, ini adalah Musa yang dibesarkan oleh hikmat Mesir. Musa yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ya. Ketika dia melihat saudaranya dianiaya, dipukul, dia membunuh, dikatakan di situ ya, ayat 12. Dia lihat kiri sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang yang melihat memperhatikan dirinya, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Jadi Musa ketika di istana Firaun dia hanya tahu bahwa kalau terjadi masalah seperti ini dia menyelesaikannya dengan kekerasan. Ya. Nah, saya percaya selama setahun ini kita menghadapi pandemi, pasti banyak hal yang sudah kita pelajari ya. Salah satunya adalah bersabar. Benar oma opa? Bersabar ya. Dan saya melihat 1 tahun ini oma opa sungguh kesabarannya teruji ya. Tidak keluar rumah, tidak jalan-jalan, tidak ke mall ya. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi ini itu mendatangkan kebaikan. Bisa kita katakan amin? Amin ya, karena Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia ya. Mengasihi Dia, pasti kalau kita merenung kita akan mendapati banyak kebaikan dari kita berdiam diri di rumah ya. Salah satunya kita menjadi lebih sabar. Benar oma opa? Selain lebih sabar, juga pengeluaran berkurang ya. Enggak belanja-belanja, enggak shopping-shopping di mall ya. Nah, itu kata Bu Erni, enggak shopping-shopping di mall ya. Nah, ini yang kita
dapatkan ya dari 1 tahun lebih lah pandemi ini berjalan, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar. Amin, Oma Opa. Amin. Siang hari ini saya tidak mengajari Oma Opa tentang bagaimana menjadi pribadi yang sabar, karena pasti Oma Opa ini sudah melewati banyak pergumulan dalam hidup ya, sehingga menjadi pribadi yang lebih sabar dibandingkan saya ya. Saya yakin Oma Opa sudah banyak belajar dari perjalanan hidup sehingga menjadi pribadi yang sabar. Nah, Oma Opa, Musa sudah kita baca tadi ya, dia menghadapi masalah dengan kekerasan. Setelah itu ketika peristiwa pembunuhan yang dilakukan Musa ini ketahuan oleh Firaun, Musa lalu melarikan diri ke padang Midian ya. Ayat yang ke-15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, perkara apa? Perkara bahwa Musa membunuh seorang Mesir ya. Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Dari situ Firaun tahu, oh Musa ini orang Ibrani ya. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Oma Opa, setelah Musa melarikan diri, dikatakan di Alkitab waktu itu dia berumur 40 tahun ya, 40 tahun, di mana banyak orang berkata life began at 40 ya. Jadi mulailah perjalanan hidup Musa ini menggenapi panggilan Tuhan dimulai ketika usianya 40. Nah, Musa di sana dia ketemu dengan calon istrinya ya di tanah Midian itu. Nah, Oma Opa, bagaimana Musa dalam segala perjalanan hidupnya dia bisa sabar menghadapi semuanya itu. Tidak mudah bagi seorang Musa yang tadinya hidup dalam keadaan nyaman di istana Firaun. Semuanya serba ada, bahkan berkelimpahan ya. Bayangkan sebagai seorang pangeran, dia akan dilayani dalam segala sesuatu. Namun ketika dia melarikan diri di tanah Midian, dia menjadi seorang pelarian, seorang asing ya, seorang asing. Nah, disitulah Musa banyak belajar, diajar oleh Tuhan. Dia menjadi seorang penggembala ternak kambing domba dari mertuanya. Nah, ketika Musa suatu hari berjumpa dengan Tuhan ya dalam semak yang terbakar itu, di situ Musa mulai diproses oleh Tuhan. Ya, diproses oleh Tuhan. Orang yang begitu keras seperti Musa, Tuhan didik dengan padang gurun yang ada. Mungkin Oma Opa hari-hari ini menghadapi yang namanya kesesakan, ya. Kesesakan entah itu sakit yang dihadapi, yang dialami, ataukah kesesakan ketika melihat cucu, anak, ya, mungkin tidak akur, mungkin belum di dalam Tuhan, mungkin menghadapi banyak masalah. Saya percaya masalah yang dihadapi oleh anak cucu itu juga pasti menjadi beban dari seorang oma dan opa, ya. Pasti oma opa nggak tenang, selalu ada dalam pikiran, ya, bagaimana masa depan cucu, bagaimana supaya keluarga anak-anaknya ini harmonis. Jadi menjadi oma opa ini tidak pernah lepas yang namanya beban, ya. Meskipun anak sudah dewasa, cucu sudah dewasa, tapi tetap menjadi beban pikiran seorang oma dan opa. Dan mungkin hari ini ada oma opa yang masih dalam kesesakan, ya, menghadapi masalah. Nah, Musa di padang gurun, dia sehari-hari berhadapan dengan ternak kambing domba. Di situ Tuhan mengajar Musa.
tentang kesabaran. Kadang juga dia menghadapi gembala-gembala yang lain ya, yang mengganggu ternaknya barangkali, atau gembala-gembala lain ternaknya yang minum dari sumurnya mertua Musa ya, karena kan air namanya di padang gurun itu sesuatu yang sangat langka ya. Nah, Musa pasti menghadapi banyak masalah sebagai orang asing di tanah Midian. Namun Tuhan itu baik ya, Tuhan baik. Tuhan tahu jalan hidup Musa. Tuhan tahu tujuan hidup Musa, yaitu mau Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Tapi sebelum itu Tuhan membentuk Musa dari banyak masalah yang dihadapinya. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, Musa menolak berkali-kali. Karena dia tahu, Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Aku gak bisa ngomong Tuhan, aku gak punya kemampuan, gak punya kapasitas. Itu yang Musa katakan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan berkata, nanti aku yang akan menuntun engkau Musa. Aku yang akan menaruh perkataanku dalam mulutmu, dalam mulut kakakmu yaitu Harun. Nah, Oma Opa, kita lihat proses-proses yang dialami oleh Musa ini ya. Kita buka di dalam Keluaran 15. Ini cerita di mana Musa sudah dipilih Tuhan dan orang Israel sudah keluar dari Mesir. Keluaran 15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25 saya bacakan buat Oma Opa ya. Keluaran 15 ayat 22. Judul perikopnya di Mara dan di Elim. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya. Jadi ketika mereka sudah keluar dari Laut Teberau itu, mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun dan gak punya air. Ayat 23, sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah ini ya, Musa bukan hanya diproses di antara kawanan kambing domba. Ya, bukan hanya diproses ketika dia menjadi seorang gembala. Tapi ketika dia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel ya, menuntun orang Israel ke tanah perjanjian, di sana pun Musa menghadapi banyak proses. Salah satunya yang sudah saya bacakan tadi ya, bahwa ketika tidak ada air ya, ketika ketemu airnya rasanya pahit ya. Rasanya pahit. Lalu orang Israel bersungut-sungut ya. Apakah yang akan kami minum? Nah, di situ Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis, ya. Nah, ini Oma Opa yang dihadapi Musa, ya, di antara orang Israel. Sekalipun Musa seorang pemimpin, ya, dia menghadapi proses ini. Lalu di Keluaran 16 kita maju satu pasal, Keluaran 16 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai
pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bayangkan ya, Musa seorang pemimpin yang benar-benar diangkat langsung oleh Tuhan. Dia juga menghadapi sungut-sungut, menghadapi proses ya. Orang Israel ketika keluar dari Laut Teberang, mereka tidak mengingat itu sebagai suatu keajaiban, sebagai suatu pertolongan Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan pasti menolong. Dari tadi mereka sudah bersungut-sungut karena airnya pahit ya. Lalu di Elim, di antara Elim dan Gunung Sinai, mereka juga bersungut-sungut ya. Mereka di situ bersungut-sungut kepada Musa, bahkan mereka bawa-bawa nama Tuhan ya. Nah, ini luar biasa. Musa menghadapi sungut-sungut. Lalu yang ketiga kita lihat Keluaran 17 ayat 1 sampai 3, saya bacakan buat oma opa. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Nah, oma opa, ini yang sudah saya bacakan 3 peristiwa ini. Musa menghadapi sungut-sungut orang Israel. Waduh, luar biasa ya. Sampai kayaknya Musa itu udah mulai mau jengkel gitu ya. Dia bilang tadi ayat yang kedua ya, Musa bilang, mengapa kamu bertengkar dengan aku gitu ya. Mengapa kamu mencobai Tuhan? Dengan kata lain Musa mau berkata begini, aduh kamu gak lihat ya mujizat yang Tuhan buat. Karena gak ada air lalu bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut dan Musa selalu dikata-katain dengan kata-kata kasar. Nah di sini kita lihat hati Musa itu diproses oleh Tuhan ya. Sesak ini dadanya Musa nih ya. Sesak banget. Kalau dulu dia masih dengan hikmat Mesir sebelum diproses Tuhan. Mungkin udah dipites-pites itu orang-orang yang ngatain Musa ya. Tapi melewati banyak proses dari Tuhan. Hati Musa ini menjadi lembut ya oma opa. Jadi kesesakan yang dialami Musa ya, sungut-sungut yang dihadapi Musa, banyak masalah yang dihadapi Musa. Mungkin dia sakit kepala ya. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan milih aku? Aku kan udah bilang Tuhan, aku ini gak bisa ngomong, aku gak bisa ya. Nah di sini kita lihat Tuhan memproses Musa ya. Tuhan yang mengangkat Musa, Tuhan yang menunjuk langsung Musa, dia pun menghadapi proses dari Tuhan. Supaya hatinya menjadi lembut. Ya. Dalam menghadapi kesesakan dia menjadi orang yang sabar. Dalam menghadapi banyak sungut-sungut, Musa menjadi orang yang sabar. Ya. Kita buka Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga.
Nah, apa yang Tuhan katakan di sini ya? Nah, di sini judul perikopnya pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun ini adalah kakak-kakaknya Musa ya. Tapi di sini dikatakan mereka ini komplain, ngatain Musa ya. Mereka bilang, emang Tuhan cuma bisa ngomong sama Musa, kagak bisa ngomong sama kita gitu ya. Nah, perkataan mereka yang cuma gitu aja itu adalah perkataan yang jahat di mata Tuhan ya. Nah, ayat kedua dikatakan kata mereka ya, Miriam. Ayat 1 saya bacakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus ya menjadi istrinya ya. Kata mereka, kata Miriam dan Harun, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa aja ya? Emang Tuhan ngomong cuma melalui Musa aja ya gitu ya? Bukankah dengan perantaraan kita juga ya berfirman? Bukannya Tuhan juga bisa ngomong sama kita ya, kita itu maksudnya Miriam dan Harun. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan ya. Jadi omongan Musa dan Miriam ini kedengaran sama Tuhan. Lalu ayat 3 ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tuhan yang ngomong hal ini ya. Tuhan berkata Musa ini seorang yang sangat lembut hatinya ya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Kok Tuhan bisa ngomong seperti ini ya tentang Musa? Karena Musa udah melewati banyak proses. Om apa? Coba katakan proses. Ya, proses ya. Tuhan itu pakai banyak cara untuk memproses hati kita. Amin. Ya, tujuannya supaya hati kita menjadi lembut. Nah, ini Musa sudah terbukti dari banyak peristiwa yang dialami Musa, proses yang dialami Musa, dan perjumpaannya dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidupnya, mengubahkan hatinya. Om apa? Musa ini lembut hati ya. Lembut hati ini terbukti dari ketika orang-orang Israel ini yang selalu bersungut-sungut kepada Musa ya. Nah, di Bilangan 14 judul perikopnya pemberontakan umat Israel ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bayangin ya, Musa menghadapi orang mungkin merintih, menangis, menjerit barangkali ya pada malam hari. Ayat kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Bayangin ya, ini mereka ini ya. Tidak henti-hentinya selalu bersungut-sungut ya. Sedikit gak nyaman bersungut-sungut. Sedikit gak nyaman ngata-ngatain Musa dan Harun di belakang ya. Bahkan bukan hanya di belakang, di depannya lagi. Ya, mereka bersungut-sungut. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kepada Musa dan Harun, ngomongnya begini. Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Waduh. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ah, ini nih ya. Orang-orang Israel ini benar-benar nih lagi menguji kesabaran Tuhan ya. Udah dibawa keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Di tengah jalan mereka ngomel dan ngomel ya, bersungut-sungut terus. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Waduh, makin menjadi-jadi mereka ya. Sudah tahu pemimpinnya itu Musa. Mereka dalam segala kemarahannya, dalam sungut-sungutnya, dalam komplainnya mereka bilang,
Ayo kita angkat seorang pemimpin ya. Musa itu nggak becus, Musa itu nggak bisa memimpin kita. Lalu kita pulang ke Mesir. Waduh, orang-orang ini ya sudah dibebaskan dari perbudakan, masih kepengen lagi jadi budak. Ayat kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Bayangkan ya Musa udah bohwat kata orang ya. Bohwat, aduh Tuhan bagaimana ini menghadapi umatmu ini yang kepala batu. Kalau kata orang sekarang ya, tegar tengkuk ya, kepala batu. Puji Tuhan, Musa itu hatinya sudah dilembutkan Tuhan. Amin Oma Opa? Amin. Kalau enggak aduh dijitak satu-satu sama Musa ya, sama Musa yang lama itu ya. Ya. Ayat 19 coba kita lihat apa yang dilakukan Musa ketika mereka bersungut-sungut begitu hebat, begitu luar biasa ini ya. Begitu kurang ajarnya mereka ya. Musa udah baik-baik bawa mereka keluar dari Mesir. Masih dikomplain lagi, masih ditolak lagi. Ayat 19 ini yang dilakukan oleh Musa. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Bayangin ya, Tuhan ini udah mau menghukum orang Israel loh. Tuhan gak tahan dengan sungut-sungut mereka, dengan komplain mereka, dengan kata-kata mereka yang kurang ajar itu ya. Tuhan udah siap-siap menghukum. Tapi Musa ini seorang yang lembut hati ya. Dia terus mengingatkan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ayat 18 berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah di sini Musa ini berhadapan dengan Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan, engkau ini panjang sabar, kasih setiamu melimpah-limpah, engkau ini mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ya, ketika Tuhan sudah mulai bersiap-siap menghukum orang Israel, Musa mencoba melembutkan hati Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Musa. Dia memohonkan ampun ya. Kiranya kesalahan bangsa ini ampunilah ya Tuhan ya. Sesuai dengan kebesaran kasih setiamu seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Musa tahu Tuhan itu selalu mengampuni semua sungut-sungut orang Israel. Bahkan dari Mesir ya sampai kemari ke titik di mana mereka masih bersungut-sungut. Lalu Tuhan berkata, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Oma Opa, bagaimana Musa seorang yang tadinya begitu keras ya, bisa menjadi orang yang hatinya paling lembut di muka bumi ini. Musa diproses di padang gurun ya. Musa diproses di padang gurun. Dalam menghadapi semua kesesakan, Musa itu sabar. Katakan sabar. Sabar. Kok bisa ya Musa itu sabar ya? Kok bisa Musa itu sabar? Enggak kayak Musa yang dulu. Jangan lupa dia berjumpa dengan Tuhan. Amin. Perjumpaannya dengan Tuhan itulah yang mengubahkan hidupnya. Musa yang tadinya orang yang keras kasar, Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan ubahkan. Melalui proses demi proses, masalah demi masalah, itu melembutkan hatinya. Pengenalannya akan Tuhan, bahwa Tuhan itu panjang sabar ya. Kasih setianya berlimpah-limpah. Tuhan itu mengampuni pelanggaran dan kesalahan, itu yang membuat Musa menjadi pribadi yang lembut hatinya. Dan Musa memiliki kasih Tuhan yang besar. Dia melihat betapa besar kasih Tuhan itu kepada orang Israel. Detik-detik di mana Tuhan sudah siap menghukum.
Tapi Tuhan mengurungkan niatnya itu. Tuhan tidak jadi menghukum. Karena Musa mengingatkan kepada Tuhan bahwa ia Tuhan yang berlimpah kasih setianya. Musa yang tiap hari bergaul melekat pada Tuhan, dia belajar sesuatu dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu besar kasih setianya. Ya, dan dia mengasihi orang Israel. Kasih Bapa itu yang besar, kasih Tuhan yang besar itu ada dalam diri Musa. Sehingga ketika dia menghadapi sungut-sungut orang Israel, dia tidak menghadapinya dengan kekerasan. Tapi dia menghadapinya dengan pertolongan yang dari Tuhan. Dia menghadapinya dengan hati yang lembut. Karena dia melekat kepada Tuhan. Oma Opa, apapun keadaan kita hari ini, apapun yang Oma Opa hadapi saat ini, kita belajar dari Musa, amin. Orang yang keras ya, orang yang sangat keras bisa dilembutkan Tuhan hatinya. Karena dia sabar dalam kesesakan. Musa sabar dalam kesesakan, sabar dalam setiap proses yang dialaminya. Saya percaya Oma Opa, apapun yang kita hadapi hari ini Tuhan punya maksud, amin. Tuhan mau melembutkan hati kita. Ya, Tuhan mau kita terus melekat kepada Tuhan. Supaya kasih setia yang melimpah-limpah itu ada pada kita. Dan ketika kita menghadapi orang yang komplain, orang yang bersungut-sungut, mungkin anak cucu yang belum nurut ya, banyak hal yang belum baik kita melihat. Kita sabar menghadapinya, amin. Amin ya. Sabarlah dalam kesesakan karena di balik kesesakan Tuhan punya maksud baik untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Om Opa, ayo kita nyanyikan satu lagu baru ya. Pasti Om Opa semuanya sudah tahu lagu ini. Haleluya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Ayo kita nyanyikan lagi. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri kuat padamu. Haleluya. Mari kita berdoa, mau apa? Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Engkau Tuhan yang mengampuni pelanggaran dan kesalahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, ajar kami sabar dalam menghadapi setiap kesesakan, kesulitan, pergumulan Tuhan. Masalah apapun Tuhan, kami sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan supaya kami mendapatkan kekuatan baru menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, biar kesabaran Tuhan yang panjang itu, yang lebar dalam itu Tuhan, ada pada kami. Ketika kami menghadapi orang lain, menghadapi sungut-sungut, menghadapi komplain Tuhan, menghadapi banyak hal yang tidak baik. Biar kami menghadapinya dengan pertolongan dari Tuhan, dengan kesabaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan tolong oma opa yang hari ini mungkin menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi kesesakan. Tuhan biar kekuatan dari surga Tuhan terus menolong oma opa. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah Tuhan. Beri ketabahan, kesabaran menghadapi sakit. Tuhan kekuatan dari surga terus menopang oma opa Tuhan. Hari demi hari. Sukacita memberikan mereka kekuatan baru. Mereka terus menjadi kuat. Terus menjadi kuat. Karena terus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan kekuatan dari surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Terima kasih. Kami akan terus kuat Tuhan. Kami akan terus sabar menghadapi semua masalah yang ada. Karena Tuhan yang beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kekasih, rahmat dan setia, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami dalam keadaan yang sangat baik. Kami sehat, kami kuat. Ini oleh karena belas kasih Tuhan sampai kami dalam keadaan yang seperti ini. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu di hari ini yang dibawakan oleh hamba-Mu. Tuliskan firman ini di dalam setiap hati kami. Agar kami boleh sabar, kami boleh mampu menghadapi segala situasi yang ada. Tuhan, ini kami umat di sini Tuhan mau berdoa untuk bangsa kami. Bangsa Indonesia ini adalah kepunyaan Tuhan. Kami rindu bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kami rindu bangsa Indonesia ini pulih dari keadaan ekonomi. Kami rindu bangsa Indonesia ini pulih dari penyakit COVID. Terima kasih Tuhan. Kalau hari demi hari kami boleh melihat mujizat yang terjadi setiap saat. Kami percaya Tuhan, vaksin COVID yang ada di bangsa Indonesia ini akan bermanfaat bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia sampai ke pedalaman. Terima kasih Tuhan. Perjuangan daripada pemerintah kami yang terus berjuang untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Kami percaya Tuhan Engkau memakai pemerintah kami, teristimewa Pak Jokowi beserta segenap jajaran pemerintahan yang ada. Engkau sudah penuhi hikmat bagi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga membawa bangsa ini masuk di dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan roh kekuatan. Engkau berkati pemerintah kami ini, Engkau pagari dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pemerintah kami ini sungguh-sungguh masuk di dalam rencana Tuhan, membawa bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkan pemerintah kami boleh mengambil keputusan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa Indonesia masuk di dalam pemulihan. Kami rindu bangsa Indonesia menuai jiwa-jiwa baru Tuhan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak rohani kami juga. Teristimewa Bapak Niko dan keempat wakilnya, Bapak Beni Gunawan Rayon 1E, Bapak Rudi Darmawan sebagai gembala cabang Metro Permata, dan sekaligus Bapak rohani kami. Berkati semua jemaat-Mu ini, berkati semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan pendengaran yang tajam, berikan hikmat marifat dimanapun hamba-Mu ini Engkau utus. Hikmat-Mu terus menyertai, perlindungan-Mu terus menyertai. Jauhkan mereka daripada segala mara bahaya teristimewa maut. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat yang ada di Gereja Metro Permata ini, teristimewa kepada umas-umas ya Tuhan. Kalau mereka ada yang sakit pada saat ini, Engkau ulurkan belas kasih-Mu, jamah mereka Tuhan. Kalau mereka ada yang kekurangan ekonomi pada saat ini, Engkau penuhi dengan kekayaan-Mu Tuhan.
Terima kasih banyak, biarkan mereka terus memandang Tuhan, bukan memandang keadaan yang ada, bukan memandang situasi yang ada, sehingga terus kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Hari lepas hari kami boleh melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami umat Tuhan, kami terus akan melekat kepada Tuhan sampai Engkau datang. Biarkan kami terus menyembah, memuji Tuhan dalam keadaannya bagaimanapun. Di hari-hari kami yang ada sekarang ini, kami tetap akan terpaut dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Oma Opa, kita terima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, intim, kuat bersama dengan Roh Kudus terus menyertai Oma Opa siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Yang sudah menerima bersama-sama katakan amin. Haleluya Oma Opa, Tuhan Yesus berkati.